Halo, selamat datang di segmen analisa. Kita dikejutkan dengan berita di mana sosok yang dinilai sempurna oleh masyarakat Indonesia, Harvey Mois, suami dari Sandra Dewi, ditetapkan oleh Kejaksaan Agung sebagai tersangka korupsi dari kasus yang sama juga seperti Helena Lim. Ini adalah mengenai korupsi tata niaga komoditas timah, wilayah izin usaha pertambangan di PT Timah Tbk mulai tahun 2015 sampai 2022. Makanya kita nggak heran ya, banyak masyarakat kalau aku lihat di jejak digital beberapa tahun terakhir ini, banyak yang begitu kagum dengan keluarganya Harvey Mois ini. Sudah suaminya tampan, istrinya cantik, anak-anaknya lucu, kaya raya, kayaknya nggak ada celah gitu, setia dan terlihat sempurna gitu di sosial media. Tetapi ternyata nggak seperti itu karena kerugian negara yang ditimbulkan dari salah satunya suami Sandra Dewi ini adalah sekitar 271 triliun rupiah. Lantas peranannya seperti apa dia ini? Ya agak mirip dengan Helena Lim yang sudah aku bahas di video sebelumnya. Jadi peranannya dia ini sebagai seorang yang menyediakan peralatan untuk menampung dan juga mengolah dari hasil ilegal penambangan biji timah. Karena untuk menambang biji timah kan harus ada surat izinnya. Karena kalau aku lihat sekarang kan terjadi kerusakan alam tuh di wilayah Bangka Belitung. Salah satunya adalah gara-gara ini. Karena untuk mendapatkan izin kan harus dicek terlebih dulu apakah penggalian ini, pertambangan ini bisa merusak alam atau tidak. Dan sekarang ini yang sedang terjadi, kerusakan alam di mana-mana teman-teman. Presiden Komisaris Perusahaan Batubara PT Multi Harapan Utama adalah posisi dari Harvey Mois. Dan aku lihat di perusahaan ini aja Harvey Mois tuh memiliki saham itu setara sekitar 2 triliun rupiah teman-teman. Well, makanya nggak heran harta dia begitu berlimpah banyak. Saham itu aku nilai mungkin baru 20% dari total aset yang dimiliki oleh Harvey Mois. Apa kabar mungkin dengan harta misalnya tidak bergerak, aset ya, ataupun juga mobil, ataupun juga tabungan, atau surat berharga lainnya, ataupun juga dia memiliki pesawat jet pribadi, paling tidak mungkin belasan triliun harta yang dimiliki dia itu cukup masuk akal. Karena kalau kita lihat dari peranannya dia ini kan korupsi di tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan ini kan mulai dari tahun 2015 sampai 2022. Untungnya itu nggak mungkin cuma setriliun, 2 triliun, itu pasti bisa puluhan atau ya ratusan triliun lah. Orang negara aja kerugiannya 271 triliun, belum dengan hal-hal yang lain lagi. Jadi itu uang yang sangat kecil lah. Kalau cuman masalah puluhan atau bahkan ratusan juta atau bahkan miliaran, itu uang yang sangat kecil. Ini berhubungan juga ada salah satu jejak digital waktu Sandra Dewi itu menceritakan tentang suaminya Harvey Mois yang begitu sangat generous. Di wawancaranya Daniel Mananta, dia pernah bilang bahwa saya tuh pernah mengingatkan suami saya kalau menyumbang itu jangan terlalu banyak-banyak, ini menyumbangnya kira-kira banyak banget gitu. Kalau uang kita habis bagaimana, sambil bercanda, yang intinya ingin menunjukkan bahwa suaminya begitu generous. Paling nyumbangnya berapa sih? Miliaran kah? Nggak nyampe triliunan kan? Jadi masih banyak lah hartanya. Jadi ini mungkinkah salah satu efek, salah satu bukti dari teori dekonstruktif yang mengatakan bahwa apa yang berusaha ditunjukkan di muka umum atau di publik biasanya adalah kebalikannya. Coba kita simak dulu ya jejak digital pada saat Sandra Dewi, sang istri, sedang menceritakan betapa generousnya suaminya di programnya Daniel Mananta berikut ini. Sama dia tiba-tiba kan lagi banyak orang minta bantuan gitu kan, maksudnya kayak minta pekerjaan, kemudian rumah sakit minta bantuan. Kadang-kadang dia misalnya amas, enggak banyak banget, terus bisa-bisa makan apa? Dia memberikan bantuan tuh katanya nggak kira-kira banyak banget, besok kita mau makan apa. Itu untuk menggambarkan betapa banyaknya dan juga generousnya. Tapi ya sekali lagi, kebaikan dia seperti itu kita apresiasi. Tapi juga kejahatan, efek dari yang dia kerjakan bersama rombongan yang lain ya itu nggak macam-macam loh. Karena kerusakan alam di wilayah tersebut, di Bangka Belitung, itu nggak akan mungkin bisa kembali
100 tahun lagi kayaknya nggak mungkin bisa. Sampai dia nanti meninggal dunia pun kerusakannya masih ada tersisa di sana. Banyak puluhan ribu mungkin warga yang harus kehilangan pekerjaan, tidak mendapatkan kualitas hidup yang layak, itu gara-gara dari efek ini. Nah, peranannya sendiri, kalau aku lihat detail di sini dari keterangannya Jampidus Kejagung, Harvey ini bersama mantan Direktur Utama PT Timah mengakomodasi pertambangan liar di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah. Jadi mereka ini ngebuat beberapa perusahaan yang kayak boneka gitu, tapi tujuannya adalah perusahaan tersebut untuk menjadi penampung dari penggalian pertambangan dari biji timah yang ilegal tersebut tanpa izin. Kemudian mereka ini, si tersangka Harvey Muiz, memberikan sarana dan prasarana ke pihak smelter atas nama Corporate Social Responsibility. Ya, padahal itu semua hanyalah demi keuntungan pribadi. Smelter ini adalah tempat produksi hasil pertambangan, ada banyak orang yang bekerja di sana. Kalau kita lihat kan di pertambangan itu salah satu industri yang cukup menjadi idola ya untuk masyarakat Indonesia untuk mencari pekerjaan. Katanya kalau kita kerja di tambang, gaji kita yang level bawah aja, yang di bawah yang harus menggali di lapangan itu bisa sampai puluhan ratusan juta rupiah. Itu level yang di fieldnya. Apa kabar dengan jajaran-jajaran tingginya, apalagi posisi dia sebagai presiden komisaris perusahaan batu bara? Makanya nggak heran dalam sehari penghasilannya itu mungkin bisa aja sampai miliaran rupiah. Makanya nggak heran juga punya harta menurut aku lebih dari belasan triliun rupiah. Nah, modusnya ini kan memang mendirikan perusahaan-perusahaan boneka untuk mengumpulkan biji timah secara ilegal tanpa izin. Kerugian negara itu 271 triliun yang baru dihitung dari pajak menurut aku. Apa kabar dengan kerugian, kerusakan lingkungan yang ada di sana? Itu nilainya mungkin bisa lebih dari 1.000 triliun. Kapan itu akan bisa kembali lagi? Jadi menurut aku sangat menyedihkan sekali ya teman-teman ya. Ya, kita nggak bisa pungkiri bahwa Sandra Dewi kan termasuk kategori selebriti yang kayaknya adem ayam gitu, nggak ada terkesan flexing, terkesannya sederhana, tetapi kan ternyata ada sebagian orang yang menjadikan sesuatu hal itu sebagai strategi. Ada orang, aku lihat ya, public figure di Indonesia, nggak tahu apakah Sandra Dewi termasuk yang seperti ini atau enggak, ada public figure itu yang berusaha membuat strategi dia adalah dengan karakter orang yang sombong, dengan orang yang mungkin cuawaan untuk mendapatkan perhatian, itu ada sebagai strategi. Ada juga strategi dari public figure di Indonesia itu yang mencitrakan dirinya sebagai orang yang generous, kemudian kalem, beragama, tapi ternyata melakukan tindakan yang sangat mengerikan seperti ini. Kalau kasus korupsi seperti ini itu dibiarkan terus, apa kabar dengan Indonesia? Sampai kapan kita akan terus menjadi negara berkembang? Ada banyak yang bilang bahwa kalau kayak Helena Lim, terus juga kayak Harvey Muiz dan beberapa 5 tersangka lainnya yang sudah ditetapkan sebelumnya, itu mereka tuh hanya bagian-bagian bawah aja. Sebenarnya ada sosok yang lebih besar di balik ini semua. Karena nggak mungkin dari tahun 2015 sampai 2022, itu berarti sudah berapa tuh? 7, ya ditambah lagi dengan Helena Lim juga sebelumnya juga. Ini kan yang baru ketahuan ya. Menurut aku lebih dari 10 tahun, kenapa baru ketahuan sekarang? Ya mungkin saja karena ada orang-orang yang ngerasa tidak mendapatkan jatah yang adil, makanya terjadi hal seperti ini. Tapi ada sosok yang besar di balik ini semua, karena nggak mungkin ya. Secara logika aja kita melakukan penambangan nih, misal di Bangka Belitung. Ada orang, ini kan nggak cuma 1-2, ini kan masif ya, karena penghasilannya bisa ratusan triliun rupiah. Melakukan penggalian pertambangan, apakah yakin warga di sana itu nggak tahu kalau ini ilegal? Atau jangan-jangan di pertambangan sana ada oknum-oknum nih yang melindungi, yang mengawasi, karena kan ini sebuah kegiatan yang bisa dilihat oleh banyak orang, pertambangan gitu. Wilayahnya juga mencakup luas. Kenapa nggak ada orang yang melaporkan? Dan apakah yakin petugas di sana, misalnya pihak kepolisian atau tentara atau siapapun lah yang berwenang, yang mewakili pemerintah, masa tidak bisa melihat ada aktivitas sebesar ini? Karena kalau aku lihat dari beberapa liputan sekarang,
kerusakan yang ditimbulkan dari perilaku ini tuh luar biasa loh, ngerusak di Bangka Belitung. Terus siapa sebenarnya sosok-sosok yang mungkin adakah dari pemerintah yang terlibat? Kayaknya sih dugaan sangat kuat, nggak mungkin kalau ini semua dari pihak swasta. Karena kan ya kayak Harvey Muiz ataupun juga tersangka lainnya, mereka kan kategorinya dari pihak swasta ya, pengusaha ya. Apakah pengusaha ini ada hubungan dengan orang-orang pemerintahan juga, oknum-oknum yang menutupi ini semuanya? Oke, kayaknya agak sulit kalau ini adalah kerja dari satu pihak aja. Dugaan sangat kuat ini adalah kerja dari banyak pihak, tetapi kenapa kok bisa ketahuan sama Kejaksaan Agung? Ada dua kemungkinan. Pertama adalah karena memang Kejaksaan Agung kita sangat hebat, bisa mengumpulkan alat bukti yang menetapkan mereka sebagai tersangka. Atau yang kedua adalah karena ada orang-orang yang tidak mendapatkan jatah yang sama, mereka kecewa, akhirnya membocorkannya ke kejaksaan. Makanya kejaksaan bisa mengumpulkan alat bukti. Karena untuk menentukan seseorang sebagai tersangka, itu dibutuhkan dua alat bukti yang kuat. Level mereka tuh udah punya harta triliunan, networkingnya banyak. Kalau nggak punya alat bukti yang kuat, ya sama aja kejaksaan itu bakal menggali lubang kubur sendiri ya. Alat bukti ada 5, ada keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk dan juga surat. Dan Kejaksaan Agung sudah punya minimal 2 alat bukti untuk menetapkan Harvey Muiz sebagai tersangka. Dan reaksi dari Sandra Dewi pun semalam aku lihat di Instagramnya, dia masih posting beberapa Instastory ya. Kayaknya dia sedang berada di rumah sakit, katanya mengalami kayak sakit di rumah sakit, dirawat. Tetapi kalau aku lihat sekarang Instagramnya sudah di private, komennya sudah tidak bisa lagi. Yang di private itu lebih ke suami dan juga putra-putrinya dan juga keluarga lainnya. Tapi untuk Sandra Dewi mungkin karena ada kerjasama dengan beberapa brand yang tidak boleh di private Instagramnya, tapi komennya di limited, nggak bisa komen di sana. Oke, kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Mudah-mudahan ada undang-undang untuk memiskinkan para koruptor ya. Karena jujur, kalau cuman dihukum doang, aku nggak yakin sih dengan profil mereka yang kaya raya di Indonesia pada saat di penjara, mereka beneran akan dipenjara. Bisa aja mereka tinggalnya di sel mewah. Udah gitu nanti dapat lagi potongan remisi. Kalian tahu dong kasusnya Gayus yang mantan pegawai pajak biasa ya, bukan pejabat tapi pegawai pajak yang ketahuan beberapa kali keluar ya untuk nonton tenis, terus juga makan padang. Tapi walaupun sudah melakukan kesalahan seperti itu pun, dia tetap dapat remisi loh, pemotongan untuk masa tahanan. Itu yang sudah ketahuan jelas-jelas melanggar. Apa kabar kalau nanti mereka berkelakuan baik, ya mendapatkan surat rekomendasi dari kepala lapasnya. Mungkin kalau hukumannya 10 tahun bisa disunat menjadi mungkin cuma 3 tahun doang. Itu sudah banyak terjadi di Indonesia. So, kita lihat nanti seperti apa perkembangannya. Mudah-mudahan ada pasal untuk menyita hasil korupsi sih. Yang itu lebih penting. Karena menurut aku mereka ini kan sudah kaya raya dan mereka begitu cinta sama harta. Ya, bagaimana cara memberikan hukuman yang kuat adalah mengambil apa yang dicintai tersebut, yakni adalah harta. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini. Follow Instagram, Facebook, dan juga akun TikTok Budi Anjasa Asmara. Sampai jumpa.